75 dari paslon 01, 75 tamu dari paslon 02, kemudian 300 dari undangan KPU. Ini diperkecil jumlahnya karena memang agar ruangan ini tidak terlalu penuh pada saat debat berlangsung. Kemudian kita lihat juga dari sisi pertanyaan, kalau sebelumnya ada video yang akan diputar untuk kemudian memberikan pertanyaan dan ditanggapi oleh para kandidat, kali ini tidak akan ada lagi video pertanyaan yang dilakukan. Kemudian hal lain juga, kalau pada debat sebelumnya KPU memberikan fasilitas untuk melakukan nonton bareng, kali ini tidak ada fasilitas lagi yang diberikan kepada pendukung masing-masing paslon 01 dan 02. Dari durasi, kalau sebelumnya penyemaparan visi misi hanya dengan durasi 3 menit saja masing-masing paslon, kali ini ditambah menjadi 4 menit. Dan kemudian kalau di penutup itu ada hanya sekitar 2 menit, kali ini menjadi 4 menit. Ini perbedaan-perbedaan yang tentu saja diharapkan agar debat kandidat ketiga ini bisa berlangsung lebih efektif, kemudian juga lebih berkualitas, dan kemudian ruang untuk memaparkan ide dan gagasan dari kedua calon wakil presiden ini bisa disampaikan dengan lebih baik. Dan ini juga tentu saja menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, akan mempertemukan untuk pertama kalinya calon wakil presiden yakni Ma'ruf Amin dan juga Sandiaga Uno akan beradu gagasan. Kita tahu bagaimana di debat pertama sebelumnya, yakni ada banyak kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan apakah keduanya ini akan mampu meningkatkan elektabilitas dari paslon 01 dan juga 02. Kita akan lihat tentu saja di debat ketiga ini apakah gagasan yang muncul akan mampu meningkatkan elektabilitas dari kedua pasangan ini, baik itu Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan juga Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Riko. Niluh Puspa, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Hotel Sultan, lokasi debat calon wakil presiden.